sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini, Jumat 2 Agustus 2024. Doa kita pada hari ini akan bersama saya, Suster Maria Gordiana PRR. Renungan akan bersama Suster Maria Magda PRR. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita mempersiapkan hati kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Datanglah Roh Maha Kudus, masuki hati umatmu, sirami jiwa yang layu dengan embun kurniamu. Roh cinta Bapa dan Putra, taburkanlah cinta mesra dalam hati manusia, cinta anak pada Bapa. Datanglah Roh Maha Kudus, bersuara cinta Sang Kristus, tolong kami jadi saksi membawa cinta ilahi. Lidah api angin taufan, lambang Roh Kudus yang datang, muka bumi dibarui oleh Sang Pembaru ini. Roh Kristus ajari kami bahasa cinta sejati, satulah bangsa semua karena bahasa cinta. Cinta yang laksana api, kobarkanlah semangat kami agar musnahlah terbasmi jiwa angku hati dandi. Sang penghibur umat Allah, kuatkan iman yang lemah agar hati bergembira walau dilanda derita. Penggerak para rasulmu, lepaskan lidah yang keluh, supaya kami wartakan karya keselamatan Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu atas anugerah iman yang kami miliki, yang menjamin keselamatan hidup kami. Kami telah menerima urapan Roh Kudus-Mu di awal hari baru ini. Semoga kami pada hari ini berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan tuntunan Roh Kudus yang membawa kami kepada keselamatan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius, bab 13 ayat 53 sampai 58. Yesus ditolak di Nazaret. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya,
Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi, dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengajak kita untuk mari kita coba melihat peristiwa penolakan yang dialami oleh Yesus dan kita kaitkan dengan peristiwa-peristiwa atau pengalaman kehidupan kita setiap hari. Di dalam Injil tadi, orang bertanya, "Lah, dia ini kan anak tukang kayu, lalu dari mana dia memperoleh mujizat-mujizat supaya bisa mengadakan penyembuhan, atau dari mana diperolehnya pengetahuan supaya dia bisa banyak berbicara di depan orang, dan lain sebagainya." Yang pertama kita lihat yang dialami oleh Yesus. Lalu yang kedua, coba kita melihat di dalam kehidupan kita. Mungkin kita sendiri ataukah tetangga-tetangga kita yang mengalami itu. Ketika kita melihat tetangga kita yang mungkin dia tidak punya banyak duit, tidak punya banyak binatang-binatang seperti sapi, kuda, kerbau untuk bisa dijual dan mendatangkan uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dia. Lalu tiba-tiba anaknya ini menyelesaikan masa studinya, mungkin tamat SMA atau bahkan melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi menyelesaikan S1, atau mungkin rumahnya yang dulu biasa-biasa saja, tiangnya hampir mau jatuh tidak jatuh, ventilasinya tidak ada atau hanya dibiarkan lubang begitu saja, atau bahkan atap rumahnya juga robek-robek. Lalu tiba-tiba kita melihat rumahnya itu sudah dipoles, sudah diperbaiki sedemikian rupa, rapi, bersih dan indah untuk dipandang. Lalu yakin atau tidak yakin, percaya dan tidak percaya, tetangga-tetangga pasti akan berpikir, "Ih, dia dapat uang dari mana? Makanya anaknya kok sampai selesai S1? Atau dapat uang dari mana? Makanya rumahnya kok tiba-tiba bisa direnovasi, bisa dipoles sedemikian?" Bapak, Ibu, saudara-saudari, secara tidak langsung sindiran-sindiran atau pertanyaan-pertanyaan, dari mana, mengapa, kenapa dia bisa begini, dia bisa begitu, secara tidak langsung kita menganggap orang lain bahwa dia tidak punya apa-apa, dia tidak bisa berkembang. Hanya saya yang punya apa-apa, hanya saya yang bisa seperti ini, saya bisa seperti itu. Saudara-saudari yang terkasih, semoga hal-hal ini tidak terjadi diri kita, Ibu. Karena yang dipanggil dan taman itu yang akan diangkat oleh Allah untuk mempermalukan orang-orang seperti Ibu terkasih dalam Kristus Yesus. Kita melihat yang dialami oleh dia, orang-orang kan tidak percaya. Kok dia bisa mengajar, kok dia bisa mengadakan mujizat penyembuhan, bisa membangkitkan orang mati. Lah, dia ini kan anak tukang kayu, anak yang tidak punya apa-apa, lalu dia bisa seperti itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan demikian seperti yang sudah saya ulaskan tadi, Bapak, secara tidak langsung kita menganggap orang lain di bawah dan kita yang di atas. Maka hal-hal yang seperti ini suatu saat Tuhan akan memutarbalikkan itu kursi. Orang bilang kursi roda itu terus berputar, arah jarum jam selalu berputar. Maka mari Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita diajak untuk
tidak selalu berpikir negatif atau tidak selalu menganggap orang lain di bawah saya dan saya selalu di atas orang lain. Tetapi mari kita merangkul sesama di sekeliling kita, di sekitar kita untuk selalu berjalan bersama menggapai apa yang dia inginkan dan apa yang saya inginkan. Mungkin dalam bentuk motivasi-motivasi yang kecil, yang sederhana, atau doa-doa yang sering saya panjatkan di dalam setiap doa-doa pribadi saya. Saya mendoakan dia bukan karena dia sahabat saya, bukan karena dia orang yang saya cintai, tetapi siapapun itu, sekalipun musuh bebuyutan saya, tetap saya mendoakan supaya dia sukses, saya sukses, dia bahagia, dan saya pun bahagia. Dan sebenarnya hal-hal sederhana seperti inilah yang diinginkan oleh Yesus, yang Yesus minta dari kita. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi melalui sabda Tuhan hari ini kita diajak untuk kita tidak menolak sesama, kita tidak menganggap remeh sesama. Karena jika hal itu kita lakukan, maka kita tak lain adalah orang-orang Farisi, orang-orang munafik yang menolak Yesus. Semoga kita tidak menjadi orang-orang Farisi zaman kini. Amin. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang sedang sakit, ya Tuhan tabib ilahi, kami mohon rahmat belas kasihan dan kerahiman-Mu. Berkenanlah menjamah dan melenyapkan segala penyakit yang diderita oleh umat-Mu, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan dan pulih dari segala sakit mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para katekis, ya Tuhan Gembala yang baik, berkenanlah mengaruniakan kuasa Roh Kudus-Mu kepada para petugas pastoral, agar mereka dapat mewartakan kabar sukacita Injil kepada banyak orang yang menantikan keselamatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi umat Kristiani yang berada di tempat-tempat terpencil, ya Tuhan yang Maha Baik, kunjungilah dan berkatilah umat-Mu yang berada di tempat-tempat yang terpencil, mereka yang kurang mendapat perhatian dari para petugas pastoral. Semoga mereka tetap mengimani Engkau. Anugerahkanlah kekuatan iman kepada mereka, agar dalam keadaan apapun mereka tetap mengandalkan Engkau dalam hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dan negara, ya Tuhan, anugerahkanlah roh kebijaksanaan-Mu kepada para pemimpin bangsa dan negara kami, agar mereka mampu menghadapi dan mengatasi segala permasalahan yang terjadi di dalam tanah air ini, dan semoga keadilan dan hukum semakin ditegakkan di negara kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santa dan Santo pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Mari kita mohon berkat Tuhan dari tangan imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, usaha dan pekerjaan, keluarga Anda masing-masing, pendidikan anak-anak di bangku sekolah maupun di bangku kuliah, orang-orang yang selalu kita doakan dalam hati kita masing-masing. Niat-niat baik kita untuk setia kepada Allah senantiasa dijaga, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatan